Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinara Safina Turham dari kelas 3B jurusan Informatika. Pada video ini saya akan menjelaskan proyek dengan judul Implementasi Micmon sebagai sistem manajemen voucher hotspot pada Microtik router OS di Windows 10. Nah, pada pembuatan hotspot Mikrotik, seringkali dibutuhkan kan sebuah sistem yang dapat mengelola voucher secara cepat dan efisien. Nah, Micmon di sini hadir sebagai solusi karena mampu membantu proses pembuatan, pengelolaan, hingga monitoring voucher hotspot secara lebih praktis dan efisien. Nah, pada praktik ini saya menggunakan Windows 10, Windows 10 sebagai sistem operasi utama karena Windows 10 ini lebih stabil dan kompatibel dengan aplikasi modern seperti VirtualBox dan Micmon. Nah, dibandingkan dengan Windows 7 yang sudah tidak lagi mendapatkan lisensi resmi dari Microsoft gitu. Juga ada keterbatasan dalam fitur jaringan. Nah, adapun software yang saya gunakan pada proyek ini adalah yang pertama ada Windows 10 yaitu sebagai sistem utamanya, kemudian ada VirtualBox sebagai virtual machine yang menjalankan Windows 10-nya, terus kemudian ada Winbox sebagai konfigurasi hotspotnya, lalu ada Micmon yang adalah aplikasi berupa siswa untuk membuat dan mengelola voucher hotspot. Kemudian ada Microsoft Edge atau web browser untuk mengakses dashboard dari Micmon. Nah, secara garis besar tuh ada beberapa langkah yang saya lakukan dalam proyek kali ini, yaitu meliputi yang pertama jelas mempersiapkan software yang saya gunakan. Yang kedua, menghubungkan jaringan VirtualBox dengan Mikrotik, yaitu terus kemudian di konfigurasi Mikrotik yang dilakukan di Winbox, kemudian menghubungkan Micmon dengan router, jadi setup Micmonnya gitu, dan terakhir adalah pembuatan dan pengelolaan voucher hotspot dengan menggunakan Micmon. Nah demikian video selanjutnya akan menunjukkan proses implementasi Micmon sebagai manajemen voucher hotspot dengan langkah-langkah seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, pertama kita ke VirtualBox dulu. Kita new, kita tulis ini Mikrotik OS. Ini semuanya kita press. Abis itu kita ke setting, lalu kita ke storage buat, terus kita pilih empty buat karena kita mau ngunduh si ISO-nya dulu, Mikrotik ISO. Abis itu kita ke network, kita pilih adapter satunya dulu. Kita pilih yang pertama itu bridge bentar. Adapter 2 itu internal, adapter 1 itu bridge. Nah, habis itu kalau sudah langsung oke. Habis itu kita start Mikrotiknya. Kita start, terus kita pencet A, lalu I, terus kita pencet ini and yes, terus kita tunggu sampai terinstall. Udah, kita pencet klik kanan, terus mouse force enter. Juga ya. Terus kita masukin Mikrotiknya admin, passwordnya nggak ada, terus no. Mantap. Terus langsung aja kita ke Winbox-nya. Terus connect. Terus langsung kita DHCP client, terus kita ether satunya dulu kita apply, oke. Habis itu ke IP address, terus kita tambah tadi kan ether 1, sekarang mau buat ether 2 nya, itu tuh kita buat 192.30.1/24 gitu ya. Networknya 1, apply, oke. Ini tadi ada salah, tadi harusnya ether 2 ya, ether 2 bukan ether 1. Apply, oke.
Itu kita ke DNS IP, DNS buat namain servernya itu 8.888, allow, apply, oke. Terus habis itu kita ke firewall, terus ke NAT, ininya SRC NAT. Habis itu IP-nya tuh ether1, habis itu actionnya masquerade, habis itu apply, oke. Nah habis itu kita coba kita ke terminalnya buat kita cek gitu udah nyambung belum ke Google. Bisa dilihat di sini dia berhasil terkoneksi berarti. Habis itu Ctrl+C buat berhentiin. Habis itu kita ke DHCP server, terus ke DHCP setup, terus Ether 2, next. Udah selesai. Habis itu kita ke hotspot, tadi kan DHCP server, sekarang ke hotspot, terus hotspot setup, Ethernya Ether 2, tetap Ether 2 juga. Habis itu terus ini buat DNS name-nya itu adalah login.net. Lalu ininya juga admin, misalkan kita contoh aja. Habis itu ke user, masih di hotspot, terus kita ke user, itu kita tambah, misalkan ini namanya ya user aja, user, terus ini passwordnya 123 misal. Terus kalau udah kita oke, kita coba run Windowsnya ke VirtualBox tadi, terus kita run Windowsnya. Ini Windows 10 jadi udah dimasukin OS-nya, lalu kita start aja, kita start. Tadi kan udah di run ya, ada di start sih Windowsnya nih, tadi udah di run. Nah ini si Windows 10 nya. Terus misalkan kita mau lihat dulu Windows R CMD, kita lihat dulu ping 192 ke IP mikrotiknya 168.31. Nah ini berarti udah ini berarti tandanya belum keakses, soalnya kan di mikrotik itu kan harus ada login ya, harus login dengan username dan password. Nah sedangkan kita tuh tadi belum login. Terus di sini kita masukin login dengan namanya itu user, singkat saya user, password itu 123. Kita pencet oke. Nah bisa lihat ini berhasil. Habis itu kita ke Micmon yang udah kita download. Nah kalau di sini kita tuh saya menggunakan sharing jaringan, karena kan di sini nggak bisa pakai Micmon ya, jadi kita sharing jaringan. Terus ini tadi kan udah kita buka, terus kita ke open Micmon. Ini udah hijau berarti tandanya bisa koneksi. Kita open Micmon, kita login ke Micmonnya. Sini masuknya berarti pakai password dan username dari sananya 234 ya. Nah ini bentuknya kayak gini website Micmonnya. Terus ini kita isi sensor name-nya itu misalkan hotspotku gitu ya, aku namain hotspotku. Terus ini IP mikrotiknya, tadi IP mikrotik yang ada di sini, IP address-nya itu adalah 192.168.31. Oke, jadi kita balik lagi ke window-nya, kita ketik 192.168.31. Username-nya tadi kita ke sistem, terus kita ke user, habis itu kita tambahin buat adminnya, admin main home itu Micmon, grupnya itu full, passwordnya 123, config passwordnya 123, terus apply, oke. Terus username-nya tadi aku udah sebelumnya saya udah nyoba, yaitu saya namain admin Micmon, terus passwordnya 123. Terus di sini hotspot name-nya ini bebas. Sini saya namain hotspot name-nya itu adalah hotspotku. Terus DNS domain name sistemnya itu login, tadi login net saya samain sama yang ada di inbox-nya. Kalau udah kita save.
Saya kita save, lagi loading. Nah, kalau udah, kita coba dengan pencet ping ini. Nah, ini berarti berhasil. Terus habis itu kita ke dashboard. Kita ke hotspot, habis itu kita ke user profile. Nah, dari user profile nanti kita ke profile leads. Lalu add profile. Nah, di add ini kita mau ngebuat voucher. Jadi tadi kita pencet hotspot, pencet user profile, pencet profile list, ini kita mau buat voucher. Nah, di sini kita isi nama vouchernya itu misal 4 jam. 4 jam itu 3K misalkan ya. Voucher itu voucher 3K, ini non aja non. Terus di sini ini nih ngebolehin batasnya tuh buat berapa user gitu loh. Buat si user ini kalau misalkan mau sharing device. Jadi kita ketik aja 1. Ini kita buat misalkan 512 KB per 1 menit. Per 1 menit. Per 1 menit. Terus expire-nya itu misalkan remove and record, kita pilih yang ini karena biar kalau misalkan udah expire gitu ya, si user ini akunnya tuh bakal otomatis terhapus tapi tersimpan di data kita gitu loh. Itu validity, itu price-nya ini misalkan 30.000 misalkan harganya, tapi kita jual misalkan 3.000 gitu ya, kita jual 3.000. Lock usernya itu enable. Nah, di validity-nya itu karena ini 4 jam kan jadi 4 hours gitu. Terus kalau udah kita save. Kita save. Ini udah kesimpan, habis itu kita ke user. Coba kita lihat ke dashboard. Jadi karena udah Oke, tadi kan udah kesimpan nih. Bisa dilihat tadi udah kesimpan. Habis itu kita ke user, terus kita ke generate buat ituin usernya. Kita ke generate. Terus kita pilih nih misalkan kuantitinya misalkan ada 10 ya, 10 misalkan 10. Ada 10. Terus server all, terus ininya username dan password. Terus namanya 44. Di sini prefixnya tadi karena kita namanya itu adalah hotspotku gitu ya. Jadi ininya aku kasih prefixnya HK ya. HK, terus ini namanya yang ini soalnya biar ada huruf kecil, huruf gedenya. Habis itu default udah, kalau udah ini kosongin aja. Kalau udah ini aku generate udah nge-generate usernya. Habis itu ke dashboard. Nah, ini masih loading. Habis itu kita ke dashboard, terus ke items. Nah, di sini bisa dilihat buat user hotspotnya itu sekarang ada banyak. Di sini nih HK ini adalah prefix tadi aku namain HK soalnya kan hotspotku, jadi kayak singkatannya HK gitu ya. Sini tadi aku tambahin ada 10. Jadi yang tadinya ada 4 gitu ya, ada 4 user, hotspot user jadi 14 gitu. Habis itu kita ke mikrotik ya. Kita ke Winbox, habis itu ke hotspot user, IP, hotspot, lalu user. Ini bisa dilihat ya, bisa dilihat di sini usernya tadi selain di micmon-nya dia nambah, juga di mikrotiknya juga usernya ini nambah gitu ya. Ke micmon-nya lagi, terus kita lihat tampilan hotspotnya. Kita tampilan hotspotnya, tampilan vouchernya, kita pencet ini icon pencarian ini. Terus kita klik small buat kita lihat vouchernya, kita lihat tampilan vouchernya. Nah, jadi ini nih adalah kayak voucher-voucher, kupon-kupon yang bisa kita berikan kepada orang-orang. Ini vouchernya. Di sini bisa langsung ngeprint, bisa langsung di-print gitu. Tapi di sini karena contoh jadi tidak saya print gitu ya. Nah, lalu kita lihat juga, jadi kan kita sudah lihat vouchernya, kita ke lihat statusnya. Sini bisa dilihat bentukannya masih kayak gini ya. Kurang bagus lah, kayak masih kurang rapi. Jadi di sini saya mau buat tampilannya. Di sini saya udah download template buat micmon-nya. Sini saya udah download. Ini template-nya. Di sini kita copy aja dulu. Kita copy ini, kita copy, lalu kita ke display, terus kita ftp /192, kita ketik mikrotiknya yaitu 30.1. udah kita enter, kita langsung masuk. Kita masukin tadi username-nya adalah admin micmon, terus di sini kita ketik password-nya itu adalah 123. Kemudian kita login. Nah, ini udah masuk. Terus di sini kita paste aja, kita paste terus kita paste ctrl+v. Nah, ini udah, ini kita lagi loading. Nah, sini kita selesai nge-paste hotspot 7. Nah, habis itu kita ke Winbox. Kalau selesai kita ke Winbox, terus kita ke hotspot, terus kita
Terus kita ganti HTML directory-nya itu kita ganti jadi hotspot 7. Apply, oke. Terus yang atasnya juga default juga kita ubah HTML directory-nya itu jadi hotspot 7. Apply, oke. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini tampilannya berubah. Tampilannya jadi berubah. Yang tadinya tuh sebelumnya kan masih belum ada warnanya, terus juga tampilannya juga belum kurang bagus gitu ya. Sekarang tampilannya jadi lebih bagus. Terus misalkan kita mau nyoba salah satu voucher, kita logout dulu. Kita logout. Ini voucher yang kita udah buat. Kita coba yang ini ya, kita coba yang ini. Nah, proses berikutnya adalah melakukan pengujian login. Jadi untuk memastikan benar gak sih voucher yang kita buat nih bisa dipakai atau enggak. Nah, tapi sebelum itu kita perlu menghapus history browser supaya sesi sebelumnya tuh nggak ikut ke bawah. Jadi bisa dilihat di video, karena saya nggak menghapus historinya gitu ya, lupa menghapus history browsernya. Jadi dia pas kita pencet logout itu pasti bakal otomatis dia bakal login menggunakan hotspot yang sebelumnya gitu loh, login ke sesi sebelumnya gitu. Jadi makanya kita perlu menghapus sebelum mencoba vouchernya, kita perlu menghapus history browsernya dulu supaya sesi sebelumnya itu kehapus gitu, nggak ikut ke bawah. Oke, jadi dari keseluruhan proses yang sudah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa Micmon ini mempermudah pembuatan serta pengelolaan voucher hotspot, mulai dari generate voucher, monitoring, sampai ke pengaturan limit akses. Nah, semua itu jadi membuat lebih terstruktur dan efisien. Nah, dengan pendekatan ini, dengan metode ini, manajemen hotspot bisa berjalan lebih rapi, cepat, dan stabil untuk penggunaan harian atau sehari-hari. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.